Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 23 November tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat bulan masih ada di Cancer pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, dan dia harus oposisi dengan Venus. Bulan ada di Cancer, dan tentu saja karena oposisi dia ada, Venus ada di Capricorn, dan membuat sextile dengan Uranus, yang artinya kita sudah tahu kalau kita mau berubah kita bisa, dan perubahan itu bukan perubahan yang direncanakan. Trine-nya dengan Mars yang ada di Scorpio itu juga sama area yang cukup mengejutkan. Jadi sebenarnya ada di dalam hati, udah ada keinginan tersebut, tapi banyak sekali yang menghalangi, but somehow karena ada energi yang tiba-tiba memungkinkan semuanya terbuka, tiba-tiba dia bisa meloncat gitu ya, tanpa bisa dikendalikan. Tapi energi ini saya merasakannya positif ya, cuman memang pada saat mengalaminya itu rasanya berkonflik. Jadi ada konflik di sini, tapi hasilnya adalah positif. Dan kalau kita lihat yang tema besarnya itu Saturnus yang sextile dengan Chiron, ini sebenarnya adalah periode emas untuk kita bisa mengembalikan semua menjadi on track. Apapun yang kita rasakan, kehidupan kita rasanya agak keluar dari tracknya kita menuju apa yang kita inginkan, sekarang lagi berusaha untuk dikembalikan. Jadi magicnya itu datangnya dari Saturnus yang sextile dengan Chiron, dan ini adalah pilihan. Jadi magic itu ada di sekitar kita, magic tanda petik ya. Kalau saya magic itu artinya upaya dan yang bisa mengarahkan pada keberhasilan. Itu ada di sekitar kita, tapi bukan energi yang otomatis kita ambil. Jadi kita harus mengupayakan. Kita harus mengupayakan, dan kita lihat karena matahari itu berada dekat dengan North Node dan South Node, artinya kan ini musim eclipse ya, musim gerhana, dan kemarin juga gerhana bulan. Dan ketika nanti bulan sampai di Sagittarius akan ada gerhana matahari, karena kalau matahari dan bulan bersatu, maka yang gerhana adalah matahari, dan putaran eclipse-nya ini yang aksisnya adalah Gemini dengan Sagittarius sebentar lagi akan berubah menjadi Taurus dan Scorpio. Berarti itu ada periode beda 1,5 tahun ke depan, sebentar lagi berbeda. Jadi kemarin dibuka pintunya, gerbangnya itu ketika bulan purnama di Taurus, yang juga termasuk gerhana bulan parsial, dan itu durasi gerhana yang terpanjang. Kemarin saya baru membaca referensi itu dalam 50 tahun terakhir, atau pokoknya dalam jangka waktu panjang, saya mungkin angkanya lupa, tapi itu ada di literatur. Jadi ini adalah perubahan periode yang besar, tapi ini bukan hal yang harian. Intinya adalah ketika kita merasa bahwa kita berada di dalam periode di mana ada transisi besar, kita masuk ke gerbang baru, dan magic itu ada di sekitar kita, dan kita menggunakan magic, menggunakan keajaiban, miracle, mukjizat, itu kuncinya adalah di dalam keseharian, bukan satu waktu yang simsalabim, nggak ada, bukan simsalabim. Ini semua terjadi karena akumulasi dari upaya kita untuk mengarah pada satu titik. Jadi magicnya itu adalah bantuan-bantuan semua yang memudahkan, tetapi itu tidak akan datang kalau tidak dari kita sendiri mengupayakan. Oke, begitu kira-kira. 3 kartu Lenormand, iya, cinta. Fokuskan pada apa yang kita sukai. Jadi bukan karena rasa takut ya. Jadi setiap kali saya bolak-balik mengatakan bahwa apa sih yang mendorong kita ke depan? Cinta. Cinta itu adalah
hal apapun yang kita sukai itu akan menarik kita. Jadi kita terdorong karena ada gravitasi dari situ ya. Bedakan dengan rasa takut. Rasa takut adalah di belakang kita ada yang menakutkan sehingga kita lari kalang kabut, nggak jelas arahnya karena kita cuman berusaha untuk menghindari segala sesuatu. Upayakan untuk fokus pada apa yang kita sukai sehingga jalannya kita nggak kalang kabut kayak kucing yang lagi ketakutan. Ya, kebayangkan kita nabrak sana sini nggak karu-karuan sambil ketakutan. Mungkin buat beberapa kucing sampai wah ancur-ancuran. Jadi artinya ada yang ya kita bisa bayangkan. Saya nggak ngomong yang keras karena kayaknya vulgar banget ya. Tapi intinya kalau kita takut, bayangkan seperti kucing yang ketakutan loncat nggak jelas ya. Kalau kita memberikan nilai lebih pada apa yang kita sukai, apa yang kita harapkan, maka jalan kita akan lebih terarah. Dan bagaimana kita bisa menuju ke arah yang kita inginkan tersebut? Karena kita sudah belajar, gambar kiri, clover. Kita udah belajar apa yang kita inginkan, kita udah tahu caranya ke sana. Dan kemarin bulan purnama di Taurus itu sebenarnya memberi kita kayak hint gitu, kayak informasi langkah-langkah yang lebih operasional menuju apa yang kita inginkan. Dan kalau kita lihat ke kanan, kejelasan itu akan diperoleh sembari kita berjalan. Oke. Tapi memang tidak mudah ya. Artinya kalau kita mau ngomel itu yang kita dapat. Kalau kita mau mengupayakan tidak ngomel terus melakukan upaya tersebut, maka kita juga mendapatkan keajaiban tersebut. Dan saya melihat magic, dan kalau kita ingat kemarin tuh juga ada magic ya. Ini adalah energinya Saturnus yang sextile dengan Chiron. Ya, bahwa kita dalam periode di mana dimungkinkan untuk melakukan sesuatu perubahan. Tapi perubahan itu nggak ada yang gampang ya. Dan kita kalau mikir ke depan ke arah yang kita cintai itu kan sepertinya penggambarannya ini, expecting. Ya, kita berharap mudah berlari ke arah yang kita temui. Tapi kalau kita jalan dalam keseharian, yang kita temui karena perubahan itu banyak konflik karena yang lama akan digantikan dengan yang baru, dan kita tidak pernah suka mengganti yang lama dengan yang baru. Jadi kita berharap mudah jalan lari ke depan, tapi yang kita temui adalah nabrak sini, nabrak sana, ya. Dan itu adalah hal yang biasa. Yang penting advice-nya adalah kita mengerjakan apa yang kita inginkan, kita mengerjakan apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi urusan kita. Bukan kita menjadi alatnya dari orang lain. Kalau menjadi alatnya orang lain berarti kan bukan otoritas kita. Kewenangan kita adalah yang kita tuju memang apa yang kita inginkan. Perkara yang di depan itu adalah membantu tokoh lain, itu lain hal, tapi itu adalah pilihan kita membantu tokoh yang lain tersebut. Dan firm foundation, kalau di sini hasilnya adalah firm foundation, sesuatu yang kuat karena kita melewati hal yang berat. Itu adalah pembelajaran yang akan permanen di dalam diri kita. Kalau dari tarotnya, dan ini energi femininnya kerasa banget ya sama kemarin. The Empire, the Empress-nya ini juga just be happy ya, karena kita punya semua sebenarnya. Fokus pada apa yang kita sukai. Ini fokus kan, lihat matanya hanya melihat apa yang dia cintai. Dan tadi gambarnya adalah cinta di Lenormand. Ya, cinta. Oke, kita lihat di sini. Ini kan penggambaran dari orang yang penuh dengan antusiasme dan ada yang dilindungi, dan magicnya itu terlihat dari kucing hitamnya. Yang jelas dia memegang matahari, dia itu membawa energi yang memancar, yang mampu menggerakkan. Ini sebagai challenge. Iya, challenge completion itu rasanya kalau kita udah pol gitu ya. Kayaknya udah titiknya, batasnya di situ, padahal batasnya itu infinite. Ya, jadi jangan membatasi diri bahwa oh kalau saya sudah mencapai ini artinya saya sudah mencapai cita-cita saya. Barangkali yang diberikan kepada kita adalah lebih jauh daripada apa yang kita mampu lihat. Jadi
terus happy dengan apa yang kita lakukan, ya. Ini sarannya cantik kan? Sarannya adalah The Empress dan hasilnya adalah Queen of Cups. Jadi lakukan semua yang menjadi tugas tadi yang saya bilang dengan akumulasi dari usahanya itu kita lakukan dengan sepenuh hati dan dengan cinta. Dan tadi tidak mudah jelas ya, karena tadi ada penggambaran kita maunya gampang tapi ternyata tidak semudah itu. Dying is the easiest thing you will ever do because you're re-emerging back into the world of spirit, back to your source. It's like taking off a tight shoe. Oke, ini kan sebenarnya transformasi, walaupun kalau dari kata-katanya secara harfiah adalah kalau kita meninggalkan dunia fana, ya, kita muncul kembali, balik kembali ke dunia spirit, kembali ke tujuan akhir kita, dan kita melepaskan diri dari sesuatu yang mengikat, seperti kita sedang pakai sepatu yang kenceng banget, kaki kita capek untuk berjalan. Anyway, saya nggak ambil harfiahnya, saya ambil ini adalah satu periode yang berbeda ketika kita punya kesempatan untuk dilahirkan kembali, kita mulai satu hal yang baru, dan di dalam periode ini kita punya kesempatan, punya potensi, punya semua kesempatan itu tadi untuk mewujudkan apa yang kita inginkan karena periodenya sudah berubah. Dan kalau Taurus dan Scorpio itu sendiri menunjukkan kalau ini adalah saatnya manifestasi, termasuk ketika kita memanifestasikan materi yang kita inginkan atau hubungan yang sangat mendalam dengan pihak tertentu, ya. Hubungan yang mendalam itu bentuknya kan paling mudah adalah kalau hubungan suami istri itu kan yang paling mendalam, itu udah yang sacred banget. Tapi kan nggak semua orang larinya inginnya ke arah hubungan percintaan. Jadi ada yang ingin memiliki harta yang lebih besar. Ketika kita bicara harta yang lebih besar, lebih banyak, itu tidak pernah biasanya dimiliki oleh satu orang, tetapi berada di dalam satu sistem yang lebih besar lagi. Jadi itu yang dimaksud dengan ikatan tadi, ikatan itu Scorpio-nya. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.